Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Maulana Iskandar, NPM 6204027 dari kelas E4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang benefit Green Supply Chain Management. Yang pertama di sini ada keuntungan dan penerapan Green Supply Chain Management. Nah, yang pertama ini ada pengurangan dampak lingkungan. Penerapan manajemen rantai pasok hijau atau Green Supply Chain Management dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti pengurangan limbah dan emisi karbon. Nah, yang kedua, ini ada keunggulan berkelanjutan. Nah, perusahaan yang menerapkan manajemen rantai pasok hijau atau Green Supply Chain Management dapat mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang dalam pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Yang ketiga ada meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, penerapan manajemen rantai pasok hijau atau Green Supply Chain Management dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, baik, di sini ada strategi untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan. Yang pertama, pemetaan rantai pasok. Nah, mengidentifikasi tahapan dalam rantai-rantai pasok untuk menemukan area yang dapat ditingkatkan secara lingkungan. Yang kedua, pemilihan pemasok berkelanjutan. Nah, memilih pemasok yang memiliki komitmen terhadap praktis berkelanjutan dan memiliki sertifikasi atau label hijau. Yang ketiga ada optimasi logistik. Nah, mengoptimalkan proses transportasi dan distribusi untuk mengurangi polusi dan menggunakan sumber daya. Yang keempat, penggunaan energi terbarukan. Nah, mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon dan rantai-rantai pasok. Dalam rantai-rantai pasok. Selanjutnya, di sini ada pengelolaan limbah dan pengurangan emisi karbon dalam rantai pasok. Nah, yang pertama ini ada pengelolaan limbah. Nah, menerapkan praktik pengelolaan limbah yang efisien dan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, yang kedua ini ada reduksi emisi karbon. Nah, menggunakan teknologi dan strategi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan selama proses rantai pasok. Selanjutnya di sini ada integrasi teknologi dan inovasi dalam manajemen rantai pasok hijau atau Green Supply Chain Management. Yang pertama ada otomatisasi. Nah, menggunakan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengurangi kesalahan manusia dalam proses rantai pasok. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Nah, menggunakan IoT untuk memantau, mengukur, dan mengoptimalkan kinerja rantai pasok secara real time. Yang ketiga ada pemanfaatan big data. Nah, mengumpulkan dan menganalisis data besar untuk mengidentifikasi peluang mengoptimalkan dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan untuk mencapai kesinambungan lingkungan. Nah, kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan merupakan faktor kunci dalam menciptakan rantai pasok hijau yang berkelanjutan. Nah, dalam upaya ini, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan praktik berkelanjutan dan melibatkan pelanggan dalam pengurangan limbah dan emisi. Selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi manajemen rantai pasok hijau atau Green Supply Chain Management. Nah, yang pertama ada pemahaman dan kesadaran. Nah, mengedukasi semua pihak terkait tentang pentingnya manajemen rantai pasok hijau atau Green Supply Chain Management dan tantangan yang terkait. Nah, yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, pendanaan, dan pengetahuan dapat menjadi kendala dalam implementasi. Yang ketiga ada kompleksitas rantai pasok. Nah, rantai pasok yang kompleks dapat mempersulit implementasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.